wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi Bu. Sebelum kita mulai kelas pada hari ini, marilah berdoa selesai. Baik, Ibu akan resensi kalian terlebih dahulu. Erika, Hadir Bu. Evita, Hadir Bu. alhamdulillah hadir semua ya hari ini. Ya. Baik, pertemuan minggu lalu Ibu sudah bilang ya, kalian harus membaca dan memahami materi di rumah. Sekarang ambil selembar kertas, kemudian tutup buku dan catatan kalian. Saya akan adakan pretest selama 10 menit. Kerjakan dengan sejujurnya. Iya Bu. Soal yang pertama, apa yang kamu ketahui tentang kebijakan moneter? Kemudian soal yang kedua, apa saja tujuan dari kebijakan moneter? Yang ketiga, sebutkan instrumen kebijakan moneter yang kalian ketahui. Silahkan dikerjakan selama 10 menit ke depan. Nanti kalau sudah akan saya ambil. Baik Bu. Waktu habis, silahkan tunjukkan pada saya. Baik, apakah kalian masih ingat dengan pelajaran indeks harga dan inflasi pada pertemuan kemarin? Masih ingat Bu. Ya silakan Erika, apa itu indeks harga? Indeks harga adalah perbandingan antara harga rata-rata pada tahun yang dihitung dan harga rata-rata pada tahun dasar. Baik, untuk inflasi, ada yang ingat? Saya masih ingat Bu. Ya silakan. Inflasi adalah suatu keadaan perekonomian di mana harga-harga secara umum mengalami kenaikan dalam jangka panjang. Benar sekali. Sementara itu, melihat kondisi indeks harga dan inflasi, pemerintah mempunyai dua cara dalam mengatasi masalah tersebut, yaitu dengan kebijakan moneter dan kebijakan fiskal. Pada pertemuan hari ini, kita akan mempelajari tentang kebijakan moneter. Yang pertama, kemudian tujuan, kemudian instrumen. Ibu akan menayangkan video, tolong disimak dengan baik ya. Iya Bu. Kita mempunyai banyak kebutuhan, mulai dari kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, rumah, sampai dengan hiburan seperti nonton bioskop atau pergi berlibur. Untuk bisa memenuhi berbagai kebutuhan tersebut, kita memerlukan uang. Tentunya kita menginginkan supaya uang yang digunakan nilainya bisa stabil. Coba bayangkan apabila uang yang kita gunakan nilainya berubah-ubah atau bergejolak. Contoh ekstrimnya, hari ini untuk berbelanja kebutuhan bulanan, kita harus mengeluarkan uang Rp500.000. Tiba-tiba bulan depan ketika kita belanja bulanan lagi dengan jumlah barang yang sama, harganya naik jadi 2 kali lipat. Dengan uang yang ada saat ini, kita hanya mendapatkan setengah dari kebutuhan bulanan kita. Artinya, nilai uang kita telah berkurang separuhnya. Kenaikan harga yang berlebihan dan terjadi dalam waktu singkat seperti ini dapat tumbuh. Namun, inflasi yang terjadi secara berlebihan akan sangat merugikan kehidupan kita sehari-hari. Jadi, memang terbukti sangat penting kan untuk menjaga stabilitas harga atau nilai rupiah kita. Lalu, siapa yang bertugas menjaga dan memelihara kestabilan harga di Indonesia? Nah, ini adalah tugas dari Bank Indonesia sebagai bank sentral. Bank Indonesia bertugas untuk melaksanakan kebijakan moneter yang salah satu bentuknya adalah menjaga kestabilan harga. Dengan kata lain, BI berusaha menjaga tingkat inflasi berada dalam target yang ditetapkan oleh pemerintah setelah berkoordinasi dengan BI. Untuk tahun 2015, 2016, dan 2017,
Target inflasi masing-masing ditetapkan sebesar 4 plus minus 1%, sedangkan tahun 2018 sebesar 3,5 plus minus 1%. Nah, bagaimana cara BI untuk mencapai target inflasi tersebut? BI memiliki beberapa instrumen kebijakan moneter yang dapat digunakan. Tapi yang paling penting dan sering digunakan adalah suku bunga kebijakan BI atau biasa disebut BI Rate. Keputusan menentukan tingkat BI Rate dilakukan oleh Rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia. Pengambilan keputusan terutama didasari oleh prospek pencapaian inflasi dan kisaran targetnya. Penentuan tingkat BI Rate ini akan mempengaruhi ekonomi dan inflasi di masyarakat. Apabila Rapat Dewan Gubernur BI melihat indikasi resiko meningkat dalam perekonomian, seperti jumlah uang beredar terlalu banyak, defisit transaksi berjalan membesar, utang luar negeri naik, tekanan inflasi ke depan diperkirakan lebih tinggi dalam kisaran targetnya, dan resiko faktor-faktor lain yang penting, maka BI akan menaikkan suku bunga BI Rate untuk mengendalikan resiko inflasi tersebut dan menjaga ekspektasi masyarakat. Di sisi lain, bila BI memandang tekanan inflasi ke depan terjaga, uang beredar cukup dalam perekonomian, serta resiko ekonomi terjaga, BI Rate dapat diturunkan. Namun kita juga perlu tahu bahwa inflasi di Indonesia juga dapat ditentukan oleh faktor lain, yaitu harga bahan makanan atau volatile food dan harga barang akibat kebijakan atau administered price. BI juga menjaga inflasi di daerah tetap stabil. Caranya, BI bekerja sama dan berkoordinasi dengan pemerintah melalui forum kerjasama yang dinamakan Tim Pengendalian Inflasi Daerah. Bagaimana BI Rate dapat memengaruhi tingkat inflasi? BI Rate tersebut akan ditransmisikan melalui berbagai jalur seperti jalur suku bunga, jalur kredit, jalur nilai tukar, jalur harga aset, dan jalur ekspektasi. Jalur-jalur tersebut dinamakan transmisi kebijakan moneter. Nah, jadi kita kini bisa memahami jika BI menaikkan BI Rate dan sebaliknya juga jika BI Rate turun. Kebijakan ini semua dilakukan BI untuk menciptakan kestabilan harga dan perekonomian demi kesejahteraan kita semua. Jadi setelah menonton video yang saya tampilkan tadi, apa yang kalian pahami tentang kebijakan moneter? Silakan yang mau berpendapat. Saya Iya, Erika. Silakan. Kebijakan moneter adalah kebijakan yang dilakukan oleh bank sentral untuk mempengaruhi jumlah uang yang beredar. Bagus, Erika. Jadi kebijakan moneter itu kebijakan pemerintah melalui bank sentral untuk mempengaruhi jumlah uang yang beredar, yaitu dengan menambah atau mengurangi jumlah uang yang beredar di masyarakat. Lalu apa saja tujuan dari kebijakan moneter ini? Silakan yang mau berpendapat. Ya, silakan kita. Untuk menstabilkan harga, menjaga kestabilan rupiah, memperbaiki neraca perdagangan. Baik, betul sekali. Memang itu tujuan dari kebijakan moneter ini. Untuk instrumen kebijakan moneter, silahkan dipelajari sendiri. Setelah ini saya akan bentuk kelompok. Silakan berkelompok dengan teman sebangkunya. Kemudian diskusikan dan carilah informasi yang relevan dari berbagai sumber mengenai artikel BI putuskan dalam suku bunga acuan 3,5%. Untuk analisis artikelnya, soal yang harus kalian ciptakan itu yang pertama, rumus tambah pokok-pokok masalah yang dibahas pada artikel. Yang kedua, berdasarkan pada artikel, uraikan tujuan dikeluarnya kebijakan moneter. Kemudian yang ketiga, dari artikel yang kalian baca, analisislah apakah kebijakan moneter yang
kebijakan moneter yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia? Pelan-pelan, Bu. Dari artikel yang sudah kamu baca, analisislah apakah kebijakan moneter yang dikeluarkan pemerintah melalui bank sentral sudah cukup efektif dan mampu untuk mempertahankan kondisi perekonomian yang baik bagi Indonesia. Baik, kerjakan selama 5 menit. Nanti kalau sudah start sesuai nomor urut kelompok. Baik, kalau habis, silakan kelompok 1 mempresentasikan hasil diskusinya. Silakan maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan hasil dari diskusi kelompok kami dengan artikel yang berjudul BI putuskan tahan suku bunga acuan 3,5%. Soal yang pertama yaitu 1. Rumuskanlah pokok-pokok masalah yang diulas pada artikel. Jawaban 1. Ketidakstabilan nilai tukar rupiah. 2. Inflasi yang rendah. 3. Ketidakpastian pasar keuangan. Soal nomor 2. Berdasarkan bacaan pada artikel, uraikan tujuan dikeluarkannya kebijakan moneter. 1. Untuk mendukung pemulihan ekonomi nasional. 2. Digitalisasi sistem pembayaran. 3. Peningkatan pembiayaan dunia usaha. Yang keempat, dukungan kebijakan internasional. Soal nomor 3. Dari artikel yang sudah kamu baca, analisislah apakah kebijakan moneter yang dikeluarkan pemerintah melalui Bank Indonesia sudah cukup efektif dan mampu untuk mempertahankan kondisi perekonomian yang baik bagi Indonesia. Jawaban, menurut kelompok kami, kebijakan Bank Indonesia sudah baik sesuai dengan kondisi perekonomian Indonesia yang saat itu sedang tidak bertumbuh, bahkan mengalami kontraksi. Kebijakan ini digunakan untuk mendukung tumbuhnya perekonomian, khususnya untuk UMKM yang mendorong pertumbuhan ekonomi. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, presentasi dari kelompok 1 dan cukup baik, sudah menjelaskan semua pertanyaan yang saya ajukan tadi. Jadi, keputusan Bank Sentral yang menahan suku bunga sebesar 3,5% itu sudah lebih baik untuk kondisi perekonomian saat itu yang tidak bertumbuh atau malah mengalami kontraksi. Kontraksi itu artinya ekonominya tidak tumbuh tapi negatif seperti itu. Tujuan kebijakan mengenai bank suku bunga 3,5% itu untuk menumbuhkan aliran dana dari bank ke UMKM agar UMKM lebih bergairah dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Baik, ibu akan mengadakan post test melalui kuis. Silakan buka HP-nya. Oke. Baik, kalian join kuis ya dengan kode 306888.
moneter yang dilakukan Bank Sentral akan memberikan dampak bagi perekonomian Indonesia, yaitu dapat mempertahankan kestabilan harga, mengadakan transaksi perdagangan, dan mengurangi dampak inflasi terhadap perekonomian. Baik, sekian materi pelajaran hari ini. Semoga bermanfaat, dan pertemuan yang akan datang kita akan mempelajari materi tentang kebijakan fiskal. Materi selanjutnya adalah fiskal. Silakan dipelajari tentang pengertiannya, tujuan, dan instrumennya. Untuk minggu depan ya, pertemuan depan. Tetap jaga kesehatan, jangan lupa mencuci tangan, menjaga jarak, dan memakai masker. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.